Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam tayangan terbaru acara studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami akan mengupas semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari Senin hingga hari Jumat. Kami telah menyajikan banyak tayangan saat mengupas isi kitab Kejadian, kitab yang pertama di dalam Alkitab. Dan jika ini adalah pertama kalinya Anda menonton program ini dan ingin menonton tayangan-tayangan sebelumnya, silakan kunjungi semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim ke info@semuakitabsuci.com. Dalam studi kita sudah mencapai pasal 43 dalam kitab Kejadian. Dan kita masih membahas tentang Yusuf. Kisah Yusuf adalah salah satu kisah yang sangat kaya dalam firman Tuhan. Dalam kisah Yusuf ini, kita banyak sekali belajar dan melihat simbol tentang Kristus, manusia yang penuh sengsara dan kemuliaan. Segala penderitaan yang menimpa Kristus dan kemuliaan setelahnya. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan seorang hamba Tuhan, Yosef Riyad. Selamat datang, Terima Saudara kasih, Yosef. Saudara Ayat. Dan juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah sampai pada pasal 43. Mohon berikan judul untuk pasal ini. Judulnya Perjalanan Kedua Saudara-saudara Yusuf menuju Mesir untuk membeli gandum. Pasal ini dimulai dengan kalimat berikut. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir sudah habis untuk dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata pada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi jika adikmu tidak bersamamu." Pasal ini dimulai dengan kalimat berikut, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Sekali lagi mereka harus menemui Yusuf. Bagaimana Anda melihat ini? Pada kenyataannya gandum yang menjadi sumber kehidupan. Tidak tersedia dimanapun kecuali di tanah Mesir di tangan satu orang. Di seluruh tanah Mesir, Yusuf adalah salah satunya orang yang memiliki kunci dan peti penuh harta. Ini adalah gambaran yang sangat indah dan penuh arti. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Kristus. Dalam Kristus. Sayangnya, beberapa orang muncul dengan berbagai gagasan yang sama sekali tidak alkitabiah. Mereka katakan bahwa melalui jalan mana saja tetap sampai pada Allah, yang penting Anda harus baik dan tulus. Kenyataannya tidak ada hal semacam ini. Jika demikian, maka Kristus datang dari surga dan mati di kayu salib tanpa alasan. Jika kebaikan, kesederhanaan, kelembutan, kasih, dan segala hal semacam itu dapat menyelamatkan manusia, semua itu bertentangan dengan Kristus. Sangat menyedihkan dinyatakan, karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Kristus. Dalam pasal 41, berkatalah Firaun kepada semua orang di Mesir, "Pergilah kepada Yusuf. Hari ini tidak ada juru selamat yang dapat memelihara kehidupan rohani dan menyelamatkan Anda dari kematian kekal kecuali Tuhan Yesus Kristus." Karena gandum adalah dasar dari kehidupan, dan itu berada di tangan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf perlu menemuinya. Ya, Untuk kesekian kali pada saat itu mereka kehabisan gandum sehingga harus menemui Yusuf. benar. Jika kita melakukan latihan rohani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, duduk di hadapan Tuhan, berbicara dengannya, apakah itu cukup sebulan sekali? Ataukah cukup setahun sekali? Atau kita perlu setiap hari untuk bersekutu dengan Allah? Sebenarnya Kristus Sang Juru Selamat tidak menyelamatkan kita, kemudian memberikan kekuatan pada kita untuk jalani sisa hidup ini. Karena Allah
memberi kita hak istimewa yang lain, yaitu untuk bersekutu dengannya. Itu merupakan saluran komunikasi secara langsung dengan pribadi yang begitu baik. Kenyataannya inilah yang memampukan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dalam Dia kita bergerak, Kita hidup. kita ada. Saya tidak bisa lepas dari Allah, tapi karena hubungan saya dengannya, saya bisa berjalan dan melanjutkan perjalanan hidup ini hari lepas hari. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Benar. firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah Benar. makanan pokok kita. Tentu saja. Tolong jelaskan tentang apa yang dikatakan pada ayatnya yang ketiga. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak bersama kamu. Yusuf berkata mereka tidak boleh datang jika tidak ada Benyamin. Ini adalah sebuah pelajaran tentang mereka yang ingin melakukan sesuatu bagi Allah agar bisa melihat Allah. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia melakukannya demi Allah, bersedekah demi Allah, berbuat baik demi Allah. Mereka mau melihat wajah Allah, tetapi bukan dengan cara yang diinginkan Allah. Apa cara yang diinginkan Allah? Barangkali saudara jika kita membaca ayat yang ke-11, kita akan temukan bahwa Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk membawa ini, membawa itu. Hal terakhir yang Yakub sebutkan adalah Benyamin. Padahal Yusuf hanya menginginkan Benyamin dan tidak mau... Harus Benyamin. Benar, Yusuf tidak peduli tentang semuanya itu. Anda akan melihat bagaimana sikap Yusuf terhadap semua persembahan itu. Dia bahkan tidak meliriknya. Apalagi terhadap uang yang dikembalikan, Yusuf berkata sudah menerimanya. Itu berarti semua yang mereka lakukan tidak berharga. Yusuf hanya menginginkan Benyamin. Saya melihat ada hal yang sangat penting dinyatakan di sini. Saya tidak berpikir Yusuf ingin melihat Benyamin karena dia merindukan adiknya. Dia mengendalikan dirinya sendiri, tapi dia tetap ingin tahu hal-hal yang lain. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan menunjukkan bahwa Yusuf memang orang bijak dan juga arif. Yusuf ingin melihat apakah mereka masih keras hati seperti dulu atau sudah bertobat. Jika mereka masih keras hati, saya tidak tahu apa yang akan Yusuf lakukan. Saat itu tidak menyatakan apapun karena mereka benar-benar menunjukkan penyesalan dan kesedihan di hadapan Yusuf. Jadi Yusuf mengampuni mereka dan kemudian memperkenalkan dirinya. Jika mereka tidak melakukannya, saya pikir Yusuf memiliki kebijaksanaan dan kearifan yang memadai untuk membuat mereka mendapatkan masalah. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap kita. Apa yang Allah inginkan dari kita? Tuhan tidak inginkan apa-apa, Dia hanya menginginkan kita untuk tunjukkan pertobatan sejati yang tulus. Jika saya menunjukkan pertobatan, Allah akan memberikan pengampunan, penerimaan, berkat, dan semua karunia-Nya. Itu yang terjadi seandainya saya kembali dengan pertobatan kepadanya. Benar. Kita tidak boleh lupa bahwa satu-satunya jalan menuju Allah adalah melalui Kristus. Benar sekali. Tertulis di Alkitab, Kristus berkata, Benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Benar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar sekali. Kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 8, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkan anak itu pergi bersamaku, maka kami akan bersiap pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Kita tahu dari pasal sebelumnya bahwa Yusuf masih hidup dan gandum berada di bawah kuasanya. Ini merupakan gambaran bagi Kristus. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, jadi apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Silakan Saudara Yosef, jika mereka tidak pergi, apa yang akan terjadi? Ini mengingat kita pada kisah dalam Injil Lukas 15, kisah tentang anak yang hilang. Untunglah akhirnya dia yakin bahwa di sini bukan tempat yang tepat bagi saya. Untunglah dia menyadari bahwa betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Untungnya lagi dia mengambil keputusan yang tepat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Tapi yang paling penting dari keseluruhan cerita tersebut, Alkitab memberitahu kita bahwa bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Sungguh, Kristus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Kristus tidak seperti Yusuf, tidak menjual keselamatannya untuk mendapatkan uang. Iya. Yesus memberikannya secara cuma-cuma. Tapi jika kita tidak bersiap dan pergi, seperti yang dikatakan Yehuda di sini, kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati.
Orang yang tidak bersiap dan pergi tidak memiliki pilihan lain selain kematian kekal. Benar. Jadi saya menghimbau pemirsa yang menonton kita, kisah Yusuf begitu indah bukan karena penuh dengan drama, penuh dengan kebajikan, tapi kisah yang indah ini menunjukkan kepada kita kisah dari keselamatan yang luar biasa, kisah tentang Kristus Sang Juru Selamat yang agung. Terima kasih. Juga dalam ayat-ayat ini, dikatakan dalam ayat 9, Yehuda meyakinkan ayahnya tentang Benyamin. Yehuda berkata pada ayahnya, "Akulah yang akan menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripada aku jika aku tidak membawanya kembali." Menurut Anda, apakah Yehuda dapat memberikan jaminan? Kenyataannya Alkitab mengajar kita untuk tidak menanggung orang lain. Sebenarnya pada bagian ini Yehuda bukan menanggung orang yang asing baginya. Tapi apakah Yehuda mampu melakukannya? Saat kita menyimak kisah ini, kita akan menemukan bahwa Yusuf bersikeras untuk memasukkan Benyamin ke dalam penjara sebagai budak. Lalu situasi Yehuda menjadi sangat buruk. Kecuali kalau Yusuf yang berkata akan menanggung Benyamin. Apa yang akan Yehuda perbuat terhadap ayahnya? Apa yang akan Yehuda katakan pada ayahnya? Pada kenyataannya syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung kita. Yesus tidak menanggung kita karena kita sudah melakukan sesuatu. Tidak, dia sudah membayar hukuman kita. Dalam kasus kita, Yesus disebut sebagai jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kita bersyukur kepadanya dalam himne puji syukur atas namamu, oh penjamin perjanjian yang lebih kuat. Karena darahmu yang berharga, engkau menarik mereka yang jauh untuk mendekat. Bahkan jika Yehuda menanggung Benyamin, Benyamin tetap diambil lalu ditahan. Benar. Jelaskan Apa yang dapat bagaimana lakukan? Yehuda bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Adakah kemungkinan bahwa salah satu dari anak-anak Allah yang dipelihara dan dijaga oleh Kristus tersesat dan membuat kita kehilangan orang itu di surga? Mustahil. Seperti yang sudah kita bahas, Kristus tidak menjamin kita dengan cara jika Anda melakukannya, maka saya akan melakukan. Tapi Yesus melakukannya bahkan sebelum kita pernah Benar. melakukannya. Dia menyerahkan dirinya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombanya kan aman. Domba-domba itu aman. Dia yang bangkit dari kematian ini berkata, seorang pun tak akan merebut mereka dari tanganku maupun dari tangan Bapa. Benar, terima kasih. Saudara Yosef, mari kita lanjutkan membaca dari ayat 11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit basam, sedikit madu, damar, dan damar ladan, buah kemiri, dan juga buah badam." Di sini kisah pun berlanjut. Israel bermaksud memberikan persembahan yang dia sebutkan dengan kata sedikit. Tapi saya ingin menarik pelajaran. Persembahan tak seberapa akan diberikan kepada Yusuf yang adalah orang kaya. Apa manfaatnya bagi Yusuf? Saya melihat dua hal dalam hal ini, penerapan langsung dan sesuatu yang simbolis. Untuk penerapan langsung, bawalah persembahan, bawa uang itu bersamamu dan bawa saudaramu juga. Maka Allah yang Maha Kuasa akan memberimu kasih karunia. Yakub masih saja belum belajar bahwa Allah dapat mengubahkan hati yang begitu jahat seperti Laban ataupun Esau. Memang benar Yusuf berbicara cukup keras, tapi selama Anda mengandalkan Allah yang Maha Kuasa, tak bisakah Anda menaruh percaya pada Allah yang sanggup mengubahkan hati? Anda sudah mengalami hal ini dengan pamannya Anda Laban dan saudaranya Anda yaitu Esau. Inilah sisi praktisnya, adapun sisi simbolisnya. Sangat sulit bagi manusia untuk menerima karunia secara cuma-cuma dari Allah. Meskipun karunia dan anugerah dari Allah semua diberikan oleh karena kasih karunia. Tapi manusia tidak ingin mengambil apapun dari kasih karunia. Biarpun saya juga melakukan apapun yang dapat saya lakukan. Tapi Iya. apa yang bisa saya lakukan? Berikan madu, buah kemiri, dan buah badam. Orang ini penguasa tanah Mesir dan sangat kaya. Apakah dia menunggu persembahanmu, Yakub? Dia bisa mendapatkannya. Dia bisa mengimpor barang-barang ini. Dia sangat kaya. Tapi manusia begitu sulit bagi mereka untuk menerima kasih karunia Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kapan orang-orang bisa memahami hal ini? Bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya tanpa imbalan dan secara cuma-cuma. Benar, kenyataannya negeri yang kelaparan tidak memiliki apa-apa. Apa yang bisa mereka bawa saat pergi? Setelah itu mulai dari ayat ke-15, lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin. Mereka membawa semuanya dan Benyamin juga.
Namun kisah mengenai mengambil uang 2 kali lipat merupakan upaya lain untuk balas budi kepada Allah seolah kami tidak mau menerima dengan cuma-cuma darimu. Saya membahas ini karena prinsip ini bukan hanya ada di luar, tapi sudah menyelinap ke dalam gereja. Menyelinap dalam ibadah gereja, seberapa berbahaya prinsip ini? Seperti kata Anda tadi, Saudara Ayat, mereka tidak ingin menerima apapun secara cuma-cuma. Di sisi lain, mereka takut uang itu tidak sengaja dimasukkan dan mereka harus bertanggung jawab. Jadi saat mereka masuk ke rumah Yusuf, mereka langsung berkata kepada kepala rumah, "Kami menemukan uang itu dan mengembalikannya." Orang itu memeriksa catatan dan memberitahu mereka bahwa dia sudah menerima uang mereka. Menurut saya sebetulnya Yusuf yang membayarkan untuk mereka. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Maksudnya kasih karunia Allah untuk kita meski kita katakan bahwa itu adalah cuma-cuma. Tapi apakah karunia itu memang cuma-cuma dari sudut pandang Kristus? Ketika dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi Anda belum baca ayat itu dengan Karena lengkap. penebusan. Dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus membayar dengan harga yang mahal, darahnya yang berharga. Karena dia membayar dengan darahnya yang berharga, dia tidak dapat meminta bayaran kepada kita. Tapi dia mengaruniakan kepada semua yang percaya padanya dan pada memadainya karya Yesus di atas kayu salib. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya punya pertanyaan, mengapa Yusuf hanya menahan Simeon? Mengapa dia tidak menahan saudaranya yang lain? Silakan Saudara Yosef. Kita sudah tahu bahwa saat Yusuf dijual, Ruben hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali pada ayahnya. Tapi ia gagal karena Yehuda yang serakah memutuskan untuk menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Jadi jelas bahwa meskipun Ruben memiliki keburukan, seperti yang kita baca dalam pasal 35, tapi dalam pasal 37 dia cukup bermoral karena dia ingin membawa Yusuf kepada ayahnya. Bahkan jika Yusuf tidak tahu mengenai hal ini, dia mendengar langsung dari Ruben pada pasal 42. Saat mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Lalu kemudian Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan padamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita." Siapa yang mendengar perkataan itu? Yusuf. Yusuf tahu bahwa Ruben sebenarnya tidak bersalah. Lalu siapa yang bertanggung jawab dalam urutan anak-anak Yakub? Setelah Ruben ada Simeon yang menjadi anak kedua, jadi Simeonlah yang bertanggung jawab. Kenyataannya Simeon itu kejam. Kita melihat kekejamannya dalam pasal yang ke-34 saat Simeon membantai seisi kota. Jadi Simeon dimasukkan ke dalam penjara, sementara yang lainnya dibiarkan pulang. Karena Yakub menolak untuk melepaskan Benyamin. Mereka mungkin kembali datang berbulan-bulan kemudian, sedangkan Simeon yang berada di penjara tidak tahu apakah mereka akan membebaskannya atau tidak. Tentu saja ini adalah didikan dan koreksi yang dibutuhkan Simeon. Yusuf yang bijak tahu di mana harus menempatkan siapa. Benar. Dalam ayat 18 sampai 22, mereka masuk ke rumah Yusuf. Padahal Yusuf sebelumnya memerintahkan agar saudara-saudaranya dibawa ke dalam rumah dan agar seekor hewan disembelih, lalu berkata bahwa dia akan makan bersama mereka di tengah hari itu. Tapi saudara-saudaranya pergi ke sana dengan cemas dan juga takut. Mereka takut ketika di rumah Yusuf. Ada sesuatu yang mengganggu mereka, mencegah untuk mereka bersuka cita. Apa yang membuat mereka takut? Anda akan lihat penyelesaiannya pada akhir pasal ini, pada akhir pasal berikutnya. Ketika berkata, bagaimana kami membenarkan diri kami? Pertama, mereka berkata kepada Yusuf, kalau kami ini orang jujur, kami orang baik. Kalian orang jujur? Kalian menjual saudara kandung kalian sendiri, lalu mengaku orang jujur? Juga menipu ayah kalian. Setelah melakukan itu, kalian mengaku sebagai orang jujur? Mereka tidak dalam posisi yang benar. Jadi ketika mereka sampai di sana, meskipun Yusuf akan mengadakan perjamuan untuk mereka, tetap saja mereka terlihat sangat ketakutan karena uang yang ditemukan di karung mereka. Uang itu dikembalikan kepada mereka. Mereka merasa takut akan hal itu.
Meskipun semua yang dilakukan Yusuf adalah untuk kebaikan mereka, dengan Yusuf mengadakan perjamuan untuk mereka, tapi mereka takut. Mengapa? Hati nurani mereka gelisah. Mengapa? Karena mereka tidak pernah mengaku bersalah. Ketika seseorang melakukan dosa dan menyembunyikannya, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, Akan tetapi beruntung. siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nurani mereka sadar akan dosa. Si pendakwa selalu berusaha mencegah manusia untuk menikmati Benar. sukacita. Benar. Sekarang pun, setiap dari kita saat ini jika kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan Allah serta tidak menikmati pengampunan penuh, Ya, Anda akan menemukan mereka berdiri di hadapan hadirat Allah tanpa bisa mengampuni diri mereka sendiri. Tanpa sukacita, mereka berpikir Tuhan akan membalas apa yang mereka telah lakukan. itulah mengapa ayat dalam Roma 5 ayat 1 begitu indah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena Kita iman hidup dalam damai dengan sejahtera. Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Berdamai dengan Allah adalah karunia yang luar biasa. Setiap orang berhak untuk menerimanya oleh karena darah Kristus. Saya sangat menyukai kepala rumahnya Yusuf. Ketika Ya. kita membaca ayat 23 tentang serangkaian berkat yang indah, saat itulah kepala rumah Yusuf berurusan dengan saudaranya. Dia melihat mereka takut dan tak bersuka cita, jadi dia berkata pada ayat 23, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberinyalah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Jelaskan tentang pria yang terhormat ini, bagaimana dia mulai menenangkan mereka dan berkat apa yang mereka dapatkan. Beberapa orang menganggap kepala rumahnya Yusuf sebagai simbol untuk Roh Kudus yang di masa depan berurusan dengan sisa-sisa umat Tuhan yang saleh. Kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf mengalami masa kesusahan selama 2 kali perjalanan mereka ke Mesir. Perjalanan pertama merujuk pada permulaan masa kesusahan, sementara yang kedua kalinya seperti yang akan kita lihat pada pasal 43, merujuk Oke. pada masa kesusahan yang besar. Beberapa melihat kepala rumahnya Yusuf sebagai gambaran dan simbol untuk Roh Kudus yang berurusan dengan mereka yang tersisa untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Pertobatan tidak akan berasal dari diri mereka sendiri, tapi seperti yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 12, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia. Itu berarti Roh Kudus akan menuntun mereka untuk mengenali Yusuf. Di sini kepala rumah Yusuf menangani mereka dengan metode yang berbeda. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak. Tapi pada akhirnya dia menuntun mereka pada satu tujuan, yaitu supaya bisa mengetahui bahwa Yusuf adalah saudara mereka. Benar, inilah karya Roh Kudus bagi mereka yang tersisa di masa depan. Apa yang Roh Kudus lakukan ketika kita menemukan ketakutan ini? Ketika kita takut dan cemas, Roh Kudus akan menghiburkan kita, meyakinkan kita tentang harta yang kita miliki. Dia mengeluarkan Simeon, artinya Roh Kudus melepas ikatan. Lalu dia mencuci kaki kita. Banyak hal yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk kita hari-hari ini. Memang, damai, penyegaran, dan jaminan. Ya, Inilah karya Roh Kudus yang datang dari surga khusus untuk tujuan ini. ya. Apakah Yusuf makan bersama mereka? Itu tidak terjadi Mengapa? karena mereka tidak mengaku sampai pada titik itu. Selama mereka tidak mengaku, Yusuf tidak akan mengungkapkan dirinya pada mereka. Iya. Oleh karena itu, sebagai seorang penguasa dia tidak bisa makan bersama mereka. Dia menunjukkan kepada mereka keramahan. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan dirinya pada mereka. Bersikap baik dan mengungkapkan dirinya adalah dua hal yang berbeda. Tuhan menunjukkan keramahan bahkan pada orang berdosa. Meskipun Anda tidak mengetahui bahwa kebaikan Allah dimaksudkan untuk menuntun Anda pada pertobatan. Benar. Kebaikan Allah tidak berarti bahwa Dia puas dengan saya. Tapi ketika Tuhan ungkapkan dirinya kepada saya dan berurusan dengan saya secara pribadi, maka Allah puas dengan saya. Meskipun Allah itu baik dan penuh belas kasih kepada orang fasik, tapi Allah juga adil. Jadi persekutuan dengan Allah lebih berharga ketimbang berkat Allah bagi kita. Benar. Pada masa mendatang, mereka yang tersisa tidak akan lalai dipelihara Allah. Tapi persekutuan akan tetap rusak sampai mereka bertobat dan kembali. Lalu persekutuan itu terjalin Mereka kembali. akan mengenali Mesias hanya ketika Benar Yesus sekali. datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Mereka akan memandang. Kemudian mereka akan mengenali Yesus dan dia akan mengenali mereka. Mohon jelaskan bagian yang terakhir. Mereka datang ke rumah Yusuf, kepada Yusuf dan sujud kepadanya. Akhirnya mereka sujud di hadapan Yusuf. Ya, Yusuf ketika melihat Benyamin, tidak bisa mengendalikan dirinya dan menangis. Tolong jelaskan. pertama mereka bersujud.
Kita melihat dalam kunjungan pertama mereka bersujud sekali. Dalam kunjungan keduanya mereka bersujud sebanyak 3 kali. Itu berarti firman Tuhan yang diucapkan dan mungkin terlupakan oleh mereka. Bahkan mungkin terlupakan oleh Yusuf, tapi Allah tidak. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian berkas-berkas kamu sujud menyembah 11 berkas gandum. Saat pertama kali Yusuf menghitung hanya ada 10. Jadi karena dalam mimpi ada 11 berkas, seolah Yusuf berkata, Iya, pergilah lalu bawalah kepadaku saudaramu Bawalah yang saudaramu. bungsu itu. Mereka semuanya bersujud pada bagian ini sebagai penggenapan dari apa yang dinyatakan dalam pasal 37. Saudara, ayat firman Tuhan tidak seperti kata-kata lain. Benar. Mengenai bersujudnya, firman Tuhan digenapi secara harafiah. Tapi Yusuf yang begitu baik dan luar biasa, ketika dia melihat saudara seibunya yang tangannya tidak tercemar oleh darahnya atau oleh kesepakatan jahat yang dilakukan Yehuda dengan membagikan 2 keping perak pada masing-masing saudara lakinya, Benyamin adalah salah satunya yang tidak ikut serta dalam kejahatan ini. Yusuf merindukannya, jadi ketika dia melihatnya, dia masuk kamar dan menangis. Sungguh indah bahwa kita tidak pernah membaca bahwa Yusuf menangis ketika dia di penjara atau pengasingan atau saat mengalami penghinaan. Tapi setelah dia naik tahta, kita membaca bahwa dia menangis 7 kali. sebanyak 7 kali. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita sudah di akhir episode, kita rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Kita tahu keselamatan hanya ada pada Yusuf, satu-satunya orang Mesir yang punya gandum. Menguatkan kita bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Saya menyukai bagian ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan di Kejadian 43 ayat 8, tidak ada kehidupan kecuali dalam Tuhan Yesus, yang merupakan sumber kehidupan yang sejati. Kita belajar bahwa gandum adalah makanan bagi kehidupan. Kehidupan persekutuan setelah beriman kepada Kristus adalah sepanjang perjalanan hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Terima kasih, memberkati. Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, saya harap Anda mendapatkan berkat dari tayangan kita hari ini. Kita lanjutkan pembahasan di tayangan berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bisa kirimkan email pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan coba menjawabnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.